mungkin dalam hal marah itu Pak ya, kalau mendidik mungkin kita kan di dalam kesadaran Pak ya. Oke, terus Orang itu kadang-kadang timbul marahnya itu benar-benar marah itu, tidak dalam rangka edukasi tadi Pak. ya begini. Kan bisa Pak, keluar gitu terus nanti kata-katanya keluar juga, ya nggak benar gitu. Ya, jadi marah 7 menit, binatang seragunan keluar semua gitu. Ya, maaf, harus tobat Pak. Minta ampun pada Allah. Kalau terlanjur harus tobat, minta ampun pada Allah. Minta maaf sama anak itu sendiri. Tapi kalau minta maaf sama anak itu tidak memberikan efek perbaikan, nanti khawatir dia malah nakal lagi, ya jangan usah minta maaf, tidak apa-apa. Nanti bapak tobat sama Allah. Kan ada masa dimana kalau kita marah, kita minta maaf sama si anak itu, ngerinya nanti nggak ngefek marah kita nanti, nggak ngefek pada perubahan maksudnya. Maka kita tobat aja sama Allah sambil kita mohon kebaikan untuk anak itu tadi. Nah, jadi saya hanya bisa berharap ya, mudah-mudahan bapak yang sudah berusaha menahan tapi akhirnya marah juga itu, mudah-mudahan sih masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya marah ini bukan langganan, lebih kepada karena wis saking kesel, saking payah, muntap akhirnya itu. Ya, tapi harus segera tobat, minta ampun sama Allah. Kalau minta maaf kepada anaknya kan bisa berdampak kepada tidak ada perubahan pada anak itu, maka tidak usah minta maaf, tidak apa-apa, tapi doakan saja kebaikan untuk anak itu. Saya kira itu Pak, Allah alam bisawab. Di rumah itu ada anak yatim juga, saya asuh sampai sekarang itu tidak mau pulang. Istri saya sendiri itu yatim. Saya istri saya kan yatim, bapaknya meninggal. Iya, yatim juga. Oh ya, Masya Allah. Oh enggak, Masya Allah. Baik, selanjutnya akan kita beri kesempatan buat ibu-ibu satu penanya. Ya, Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, Ya, Bu. ini di luar tema kita Ya, Bu, ya, Bu. ini Ya, ada titipan pertanyaan dari saudara. ya, Bu. Bagaimana sikap seorang orang tua kalau mengetahui mantunya itu selingkuh? Ini hal yang sangat berat untuk seorang tua dan anaknya itu karena mantunya selingkuh. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya tahu? Anaknya tahu juga? Terus musyawarah keluarga gimana? Belum. Nah, jadi gini. Bagus. Jadi gini, kalau arahan dalam Islam, kalau ada masalah itu kan kalau bisa diselesaikan berdua kan berdua. Kalau di berdua nggak selesai, baru melibatkan keluarga. Itu yang ada di surah An-Nisa ayat 34, 35 itu loh, tentang kalau ada yang nusyus. Kalau An-Nisa 34, 35. Nah, itu kan ada istilah memanggil hakam, juru damai dari pihak keluarga laki maupun perempuan. Jadi kalau saran saya, kalau di level berdua suami istri nggak selesai, kumpulkan seluruh anggota keluarga, ngomong baik berdua seluruh ya, kumpulkan perwakilan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk bicara baik-baik. Ini gimana ini? Mau diperbaiki apa enggak? Mau berhenti apa enggak? Pokoknya tanya baik-baik aja. Kalau misalnya bersangkutan tidak ada etikat baik untuk berhenti atau untuk bla bla bla, maka silakan diambil keputusan apakah pernikahannya akan dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Karena dalam Islam itu rumusnya sederhana, pernikahan itu imsak bil ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Nah, jadi saran saya cari waktu Bu, perwakilan keluarga laki, perwakilan keluarga perempuan kumpul terus bicara baik-baik. Jadi dari pihak laki suruh bicara atau siapa dulu yang bicara ya.
Nah, terus nanti ini bagaimana solusinya ini? Ya, tapi proses Qur'annya gitu. Ya, kenapa? Karena Quran itu menghendaki pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik. Kalau mau dilepas dengan cara yang baik. Itu nggih, kenapa, Bu? Si suami ini meminta orang tuanya katanya ridho dan kalau orang tuanya masih mau dimamang itu dia mau, tapi kalau si anak Ya, bagus. Jadi gini. Ini pelajaran untuk kita semua ya. Kalau mau cari mantu itu seperti Nabi Syuaib mencari mantu. Syaratnya 2, qawiyun amin. Nabi Musa itu qawiyun, kuat, amin, bisa dipercaya, jujur. Karena ada model suami itu ketika ada masalah dengan istrinya, dia tidak bisa membela istrinya karena dia kalah dominan dengan orang tuanya atau iparnya kadang, atau dengan tantenya. Jadi dia nggak bisa pasang badan untuk membela istrinya, itu nggak bisa pasang badan. Padahal walaupun seorang anak laki-laki memang harus berbakti pada orang tuanya, tapi kalau orang tua zalim, terutama kepada istrinya, ya dia sebenarnya pasang badan tidak untuk durhaka orang tua, tapi untuk membela istrinya paling tidak. Bukan untuk durhaka sama orang tua loh ya, bukan. Tapi lebih kepada untuk, saya ambil contoh gini deh misalnya. Saya dulu ketika awal saya menikah itu, saya pertemukan istri saya dengan ibu saya. Jadi istri saya pertemukan dan ibu saya bilang ke ibu saya, Bu, dan tentu sudah saling kenal, ini bahasa administrasi saya aja. Bu, ini istri saya suaminya, saya bilang. Saya berharap ibu nggak ada masalah dengan istri saya. Karena kalau ibu ada masalah dengan istri saya, ibu kan berhadapan dengan saya, karena saya suaminya, saya bilang. Saya bilang ke istri saya, Dek, ini ibu saya anak laki-lakinya, saya bilang. Saya berharap kamu nggak ada masalah sama ibu saya. Karena kalau kamu ada masalah dengan ibu saya, kamu akan berhadapan dengan saya. Karena saya anak laki-lakinya, saya bilang. Maka alhamdulillah, masya Allah, sampai ibu saya meninggal, hubungan istri saya dengan ibu saya relatif baik. Nah, jadi saya ulang, memang mohon maaf, ada memang tipe laki-laki itu yang nggak bisa pasang badan begitu untuk bela istrinya itu. Oh, yang selingkuh istrinya? Saya pikir tadi suaminya. Oh ya Allah, makanya saya nggak paham itu. Iya. Oh iya, mohon maaf. Berarti saya salah paham, Bu, mohon maaf. Ya. Iya. Memang kan biasanya laki-laki biasanya ya. Tapi tidak semua laki-laki itu. Kenapa, Bu? Dari hasil selingkuhannya itu. Maaf, ini harus saya detilkan ya. Ini selingkuh sampai zina badan berarti ya. Oke, diakui oleh pelakunya. Dari pihak istri mengakui. Dan yang mengakui yang selingkuh lakinya. Ya, akhirnya yang perempuan yang ngakui. Yang perempuannya masih membantah, tapi si lakinya itu mengakui setelah melakukan hubungan badan. Baik, saya pakai pendekatan hukumnya. Tunggu dulu Bu. Dalam hukum Islam, kalau ada dua pihak yang dituduh berzina, maka yang mengaku pengakuannya diterima. Jadi yang pihak laki-laki itu diterima pengakuannya, tapi pihak perempuan karena belum mengaku atau tidak mau mengaku, maka tidak bisa dikenakan tuduhan itu kepada dia, kecuali tunggu dulu, kalau orang lain yang nuduh harus ada 4 orang saksi yang melihat langsung kejadian itu dengan sangat jelas. Satu dulu.
Atau yang kedua, dia akhirnya ngaku. Yang kedua. Atau yang ketiga, kalau dia suaminya yang menuduh, ada aturan tentang li'an di surah An-Nur. Li'an itu bagaimana? Suami nuduh istrinya telah berzina. Sumpah 4 kali, yang kelima dia siap dilaknat oleh Allah kalau dia bohong. Istrinya kalau nggak terima, sumpah juga 5 kali juga bahwa dia tidak berbuat zina itu 4 kali, yang kelima dia siap dimurkai oleh Allah kalau dia bohong. Itu diatur dalam surah An-Nur tentang li'an itu. Nah, kalau sampai hakim memutus perceraian gara-gara tuduhan selingkuh itu, zina maksudnya, maka mereka tidak bisa kembali sebagai suami istri selamanya, tidak bisa. Kalau sampai cerainya gara-gara diputus perselingkuhan yang karena zina itu. Tapi kalau suami tidak mau menuntut, suami nggak mau menuduh maksudnya, ya sudah, kalau kamu nggak ngaku, suami juga nggak bisa nuduh kan, kecuali pakai sumpah li'an tadi itu. Ya terserah apakah mau melanjutkan atau tidak rumah tangganya. Nah, sebelum saya jawab lanjut atau tidak, saya mau cerita dulu Bu ya. Saya mau cerita dulu. Suatu saat saya habis kuliah subuh, bukan di sini, tenang aja, di sana. Saya nggak sebut tempat, kasihan. Habis kuliah subuh itu ada bapak-bapak jamaah saya, pokoknya bukan di sini lah pokoknya. Saya dipanggil, Ustadz mohon ke rumah. Habis kuliah subuh itu, saya ke rumahnya Bu. Habis di rumahnya, si bapak ini dengan muka agak memerah gitu, dia mengatakan, Ustadz, istri saya telah berzina katanya. Iya, naudzubillah bisa ditarik ya. Saya bilang, Bapak nuduh? Enggak Ustaz. Dia mengaku. Selama 1,5 tahun dia berzina dengan orang kepercayaan saya. Jadi selama ini orang itu secara ekonomi dibantu oleh suaminya. Bermula dari istrinya curiga kepada suaminya selingkuh. Dia cari informasi melalui laki-laki ini, ujungnya malah dia yang selingkuh. Nah, sama laki-laki itu. 1,5 tahun dia selingkuh, berzina itu 2 kali kalau nggak salah dikerjakan zina itu di rumah suaminya itu. Naudzubillah bisa tadi. Kalau nggak 2 kali atau berapa kali? Ya saya nggak tahu lah itu. Wes, singkat kata singkat cerita, dia nanya ke saya, apa perlu saya rajam istri saya Ustaz? Dia bilang gitu. Saya bilang jangan Pak, rajam itu urusan negara. Saya bilang gitu, itu kisos itu nanti berkaitan dengan pidana, itu negara. Urusan Bapak itu. Sekarang gimana Ustaz? Pertanyaan saya gini Pak, istri Bapak tobat apa enggak? Saya bilang gitu. Kalau dia enggak tobat, maksudnya dia tetap kekeh dengan perbuatan zina, berarti kan dia az-zaniyah. Di surah An-Nur diatur laki-laki yang baik tidak boleh menikahi wanita penzina. Kecuali penzina juga atau laki-laki musyrik kan? Ya kan gitu kata-kata Qur'annya kan gitu bunyinya. Itu di surah An-Nur itu. Berarti Bapak wajib ceraikan istri Bapak, saya bilang gitu. Kalau dia tidak tobat, Bapak wajib menceraikan istri Bapak, saya bilang gitu. Nah, terus kalau dia tobat gimana Ustaz? Kalau dia tobat terserah Bapak, saya bilang. Bapak mau nggak? Saya bilang itu terserah Bapak, saya bilang. Karena dia sudah tobat, terserah Bapak kalau dia tobat ya. Tapi kalau dia nggak tobat, ya harus diceraikan itu. Kalau menurut teori di surah An-Nur itu, menurut teori harus diceraikan. Saya nggak tahu akhirnya bagaimana beliau. Saya nggak mau mempengaruhi keputusan beliau itu. Cuman jawaban saya seperti itu. Wallahu, dia nggak ngintip dia Bu. Kan ngaku, istrinya ngaku. Kenapa Bu? Nggih. Betul, tidak salah. Maaf ya, sependek yang saya pahami, zina itu jarang sekali biasanya. Jarang sekali itu jarang. Iya, biasanya kalau sampai zina ya, Iya, dan itu memang bisa jadi habit betul. Makanya harus hati-hati. Ya pokoknya intinya kembali pada yang bersangkutan. Tapi gini ya, tapi kita tidak menutup adanya tobat ya. Kita tidak menutup adanya tobat. Dan tobat itu harus dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku. Kalau tidak ada perubahan berarti tidak tobat. Jadi kalau misalnya si suami tadi mohon maaf, ingin mengetahui apakah dia tobat atau tidak, ingin dipending dulu sementara, monggo silakan. Tapi kalau dia misalnya tapi tidak boleh langsung percaya juga sama selingkuhannya telah berzina badan, karena mesti tabayun dulu itu kan. Itu Islam itu luar biasa menjaga kehormatan umatnya itu sebenarnya. Iya.
Sebentar. Iya, maksud enggak, sebentar. Ini kan sudah hamil masalahnya lagi. Sudah hamil. Enggak, tunggu dulu. Sekarang gini aja. Kalau memang sekiranya si suami merasa ragu, ini anaknya atau bukan, pakai hadis Nabi itu aja. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau dia mau menahan diri untuk tidak menceraikan dulu, biarkan sampai anak itu lahir. Biar jelas ini anak sopo. Siji. Nanti silakan tes DNA atau apalah untuk membuktikan apakah yang bersangkutan ini memang bernasab kepada suaminya atau maaf dengan selingkuhannya, mengingat ada pengakuannya itu. Kenapa saya katakan jangan disenggamai terlebih dahulu? Karena ini khawatir nanti tadi bercampurnya sperma itu. Itu satu. Ini bahasanya agak berbelit-belit karena ini bahasa hukum ya. Bahasa hukum. Ini puncaknya ini. Wis mau jadi pendekar, apa mau jadi mau selesai ala cara pendekar atau cara orang yang bijak gitu aja. Kalau model pendekar konis nglakoni ngono wassalam. Tak mareni. Misalnya umat Islam itu ya yang agamanya pas-pasan. Zina tuh kok selalu hubungan seks, pacaran juga zina loh Pak kan? Nah kalau istrinya pacaran tapi nggak hamil, nggak zina, nggak hubungan seks, biasanya kan nggak disebut zina sih. Pacaran kan zina, Gini Bu, ada zina yang kena hudud, ada zina yang nggak kena hudud. Kena hudud itu masuk dalam delik pidana, itu kena ketentuan rajam atau cambuk, itu zina badan. Nah kalau yang sifatnya itu tadi, itu zina dalam pengertian perbuatan maksiat, dosa maksudnya, bukan zina yang kena hudud, bukan. Nggih. Bu, saya nggak punya saran apa-apa selain dari silakan suaminya suruh jadi pendekar atau jadi orang bijak gitu aja. Kalau jadi pendekar, bismillah. Ndak bisa terusna Dik. Wis sampean mbek wong iku ae saku Kenapa? Oh. Mau nomor telepon saya buat apa? Ya enggak apa-apa sih, cuman kalau saran saya kalau mau konsultasi sama guru yang didengarkan suaranya aja. Kalau saya sering bilang gini, saya itu saya sering diminta orang jadi hakam. Kalau yang dimaksud hakam itu adalah untuk jamaah saya mau. Karena kan dia ngaji sama saya. Tapi kalau yang enggak ngaji sama saya, saran saya jangan saya, tapi gurunya kalau bisa. Gurunya yang kepada beliau anak ibu ngaji. Mudah-mudahan dia mau mendengar. Tapi kalau mau dengan saya nggih monggo silakan, tapi ya saya nggak jamin. Gitu aja. Ngeten nggih. Kalau yang selama ini saya mau biasanya yang jamaah saya, yang mereka ngaji sama saya. Karena paling enggak kan saya gurunya lah gitu. Jadi mereka insya Allah mau mendengar ucapan saya. Tapi kalau tidak pernah ngaji sama saya kan beda rasanya nanti. Nah, ngeten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu lagi penanya. Satu lagi diberikan kesempatan satu lagi. Oke, monggo Bu, monggo. Bapak apa Ibu ini? Bapak apa Ibu? Silakan Pak. Oh iya Ibu. Silakan Ibu yang paling belakang. Ibu silakan. Sebelum itu diperkenalkan dulu namanya Bu ya. Yang bisa dicatat di buku presensi perkara. Terima kasih. Selamat sekalian Bu, soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Feni. Bu siapa Bu? Ibu Feni. Oh, nggih. Feni. Saya mau menanyakan Pak, ini Iya, Bu. ada anak yatim tapi berbapak karena tidak diurus sama ayahnya ya Pak ya. Kan disebut anak yatim berbapak. Iya. Tapi karena dia nggak diurus sama orang tua kandungnya, ada yang mengangkat gitu. Apakah itu tetap disebut anak yatim? Apa sebutan anak yatim itu
itu hilang gitu karena Baik, nggak ada baik. yang mengangkat. Baik, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ada anak yatim. Kemudian dia diangkat anak oleh orang tua lain, orang tua asuh gitu ya berarti ya. Pertanyaannya apakah dia masih yatim statusnya gitu ya. Saya ulang tadi, di antara definisi yatim secara bahasa itu artinya sendiri. Jadi walaupun orang tuanya lengkap, kalau dia ditelantarkan, dia termasuk dalam kategori yatim secara bahasa. Kalau secara hukum, yatim itu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, laki-laki maksud saya. Terus kemudian dia belum balik usianya, itu namanya yatim. Nah, yatim yang harus disantuni itu adalah yatim yang miskin. Nanti ibu baca dalam kitab tafsir, ketika Allah bicara yatim, itu selalu maknanya yatim yang miskin, yatim yang miskin, yatim yang miskin. Karena kemudian mustahik zakat itu nggak ada yatim. Atau bait 60, nggak ada yatim. Yang ada miskin. Maka kalau ada anak yatim, dia tidak berhak menerima zakat kecuali dia miskin. Makanya harus yatim yang miskin. Itu Haji Mas Said dulu anaknya pas mati dia yatim, tapi kan sugih. Kan gitu nggih. Terus kemudian Michael Jackson pas mati anaknya juga yatim itu, tapi kaya dia. Nah, makanya ukurannya itu aja Bu. Jadi kalau dia setelah diambil anak angkat itu dia kaya menjadi berkecukupan, ya sudah cukup. Cari yang lain, anak yatim yang lain berarti. Tapi kalau walaupun sudah punya bapak angkat tapi dia masih tidak mampu, ya patut kita bantu terus. Ngoten nggih? Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih. Karena ini sudah menginjak pukul 8:27 sebelum kita tutup acara kajian kita pada pagi ini. Sebelum itu